Cinta itu seringkali datang diam-diam. Ia tidak mengetuk pintu dengan janji-janji besar atau karangan bunga yang megah. Terkadang, ia menyelinap masuk melalui celah kecil di saat kita merasa paling aman dalam kesendirian. Membawa rasa hangat yang tiba-tiba membuat dada sesak dan pikiran menjadi kacau balau. Aku adalah saksi hidup betapa perasaan itu bisa meruntuhkan benteng yang sudah kubangun selama belasan tahun. Namaku Arini. Di kota Semarang yang penuh dengan hiruk-pikuk industri ini, orang-orang mengenalku dengan satu sebutan yang membawa beban sekaligus rasa bangga. Ibu Bos. Aku adalah pemilik tunggal Kria Mebel Jati. Dari luar, hidupku tampak seperti definisi kesuksesan yang sempurna. Aku mengelola 40 galeri furnitur, mulai dari gudang pusat yang luas hingga cabang-cabang kecil yang terselip di ganggang sempit perkotaan. Aku mengawasi segalanya sendiri, mulai dari pemilihan kayu jati di pelelangan, proses pengeringan, hingga detail ukiran yang dikirim ke pelanggan luar negeri. Hidupku terlihat mapan, rapi, dan berada di bawah kendali penuh cemariku. Namun, di balik seragam kantor yang kaku dan tatapan mataku yang tajam, tak ada yang tahu betapa sunyinya aku saat malam tiga. Ketika lampu galeri dipadamkan dan aku pulang ke rumah yang besar, sepi adalah satu-satunya tamu yang menungguku di ruang tamu. Setiap pagi, aku selalu bangun lebih cepat dari matahari. Sebelum cahaya fajar menyentuh atap gudang, kepalaku sudah penuh dengan angka-angka penjualan, laporan stok, dan daftar komplain pelanggan. Aku jarang memberi waktu bagi diriku sendiri untuk sekadar menarik napas panjang. Kakiku langsung menapak lantai dengan ambisi yang membara. Di dapur produksi, aku dikenal sebagai sosok yang disiplin. Mungkin sedikit terlalu disiplin. Aku tak segan meninggikan suara jika melihat adonan pelitur yang tidak rata atau potongan kayu yang meleset 1 milimeter pun. Aku murah hati soal rejeki kepada karyawan. Itu benar. Aku tak pernah pelit membagikan bonus atau membantu biaya sekolah anak-anak mereka. Namun soal perasaan, aku adalah sipir penjara bagi diriku sendiri. Aku sangat keras. Aku pernah percaya pada cinta. Pernah memberikan seluruh hatiku pada seseorang. Namun yang kudapatkan hanyalah kekecewaan yang meninggalkan bekas luka mendalam. Sejak saat itu, aku memutuskan bahwa sibuk adalah obat terbaik. Aku menumpuk pekerjaan setinggi gunung, supaya tak ada lagi ruang di hatiku untuk merasa sepi. Aku pikir, itulah satu-satunya cara paling aman untuk bertahan sebagai perempuan yang harus terlihat kuat di mata dunia. Sebelum aku lanjut menceritakan bagaimana bentengku mulai retak, jangan lupa sahabat setiaku untuk memberikan like-nya terlebih dahulu ya, sebagai bentuk dukungan kalian untuk kisah ini. Siang itu, Semarang terasa sangat lembab dan gerah. Uap panas seolah keluar dari aspal jalanan di sekitar kawasan kota lama. Aku memutuskan untuk turun langsung ke salah satu gudang distribusi dekat stasiun, sekadar memastikan pengiriman furnitur ke pelabuhan berjalan sesuai jadwal. Aku berdiri di ambang pintu gudang, mengawasi para kuli panggul yang bersimbah peluh. Lalu, langit mendadak berubah gelap. Tanpa peringatan, hujan turun sangat deras, menghujam atap seng gudang dengan suara yang memekakkan telinga. Di tengah tirai hujan yang membatasi pandangan, mataku tanpa sengaja tertuju pada sebuah bayangan di depan pagar gerbang. Seorang pria berdiri di sana, menepi di bawah sedikit sisa atap yang tak mampu melindunginya dari tempias air. Pakaiannya sederhana, kemeja katun yang sudah pudar warnanya, dan celana kain yang basah di bagian bawah. Sepatunya tampak tua dan kotor oleh lumpur jalanan. Ia tampak lelah, bahunya sedikit merosot. Namun saat mata kami tidak sengaja bertemu dari kejauhan, ada sesuatu yang berbeda di sana. Sorot matanya sangat jujur, seperti mata seseorang yang sedang berdiri di ambang keputusasaan, namun masih memegang erat secercah harapan pada sesuatu yang belum pasti. Entah kenapa, pandanganku tertahan di situ. Aku merasa seperti mengenali rasa itu.
rasa orang yang sedang berjuang sendirian di tengah dunia yang tidak peduli. Dadaku berdesir aneh. Itu bukan sekedar rasa kasihan yang biasa kurasakan pada peminta-minta. Ini seperti ada tarikan magnetis yang sulit kujelaskan dengan logika. Aku, yang biasanya acuh pada orang asing, tiba-tiba merasa tergerak untuk mendekat. Aku berjalan menuju gerbang, mengabaikan cipratan air yang membasahi sepatu mahalku. Saat aku berdiri hanya beberapa langkah darinya, aku merasakan ketegangan aneh di udara. Sesuatu yang besar sedang dimulai tanpa aku minta. Dan aku tahu, hidupku yang rapi dan terkendali itu baru saja menemui guncangan pertamanya. Dada saya berdesir hebat saat jarak di antara kami terkikis hanya tinggal beberapa jengkal. Hujan di luar semakin menderu, menciptakan dinding air yang memisahkan kami dari hiruk-pikuk kota Semarang. Di bawah atap gudang yang berisik oleh hantaman air, saya berdiri menatap pria asing itu. Saya menyapanya lebih dulu, sebuah tindakan yang sangat tidak biasa bagi seorang Arini yang dikenal dingin dan efisien. "Ada yang bisa saya bantu, Pak? Di sini bukan tempat berteduh umum," kata saya. Suara saya terdengar tenang di telinga, namun di dalam hati ada kegelisahan yang tidak bisa saya jinakkan. Ada ketegangan aneh yang merayap, seolah-olah takdir sedang menarik tali busur dan siap melepaskan anak panahnya tepat ke arah saya. Pria itu tampak terkejut. Ia sedikit tersentak, lalu menunduk sopan sambil berusaha merapikan kemejanya yang basah kuyup. Saat ia mengangkat wajah, saya bisa melihat guratan-guratan lelah yang lebih jelas. Namun, senyum tipis yang ia berikan terasa sangat tulus, tanpa ada maksud tersembunyi. "Mohon maaf, Bu Bos, saya tidak bermaksud mengganggu. Saya hanya sedang mencari alamat ini," ucapnya sambil mengeluarkan secari kertas yang sudah lembab dari sakunya. Saat ia memperkenalkan diri, ada getar kecil di suaranya yang terdengar begitu jujur. Namanya Suryo. Dia seorang duda perantau yang baru beberapa hari mengadu nasib di kota ini. Dia sedang mencari pekerjaan, apa saja, yang penting halal dan bisa menyambung hidup. Kalimat sederhana itu, mencari kerja apa saja, menghantam saya lebih keras dari yang saya duga. Selama bertahun-tahun, saya dikelilingi oleh orang-orang yang mendekat karena posisi saya, karena uang saya, atau karena kepentingan bisnis. Namun, di depan saya kini berdiri seorang pria yang hanya membawa selembar kertas dan kejujuran di matanya. Saya mendengarkan ceritanya sambil berdiri di balik pintu gudang yang terbuka, di mana aroma kayu jati yang kuat bercampur dengan bau tanah basah. Aroma itu, yang biasanya hanya berarti target produksi bagi saya, mendadak terasa berbeda siang itu. Saya merasa seolah terlempar ke sebuah ruang yang asing, jauh dari angka-angka keuntungan dan laporan harian. Ada bagian dari diri saya, si ibu bos yang logis, yang berteriak agar saya segera mengusirnya secara halus dan kembali ke meja kantor. Namun, ada bagian lain yang jauh lebih jujur, yang berkata bahwa saya sedang merasakan sesuatu yang tak biasa. "Bisa bertukang?" tanya saya tiba-tiba. Pertanyaan itu keluar begitu saja, tanpa perintah dari otak. Suryo mengangguk pelan. "Dulu di desa saya sering membantu membuat kursi kayu, Bu. Memang tidak sebagus barang-barang di sini, tapi saya mau belajar dan bekerja keras." Saya menatapnya dalam diam. Saya sadar ini berbahaya. Hidup saya sudah cukup rumit dengan puluhan cabang galeri dan ribuan masalah internal. Memasukkan orang asing secara spontan ke dalam lingkaran bisnis saya adalah sebuah resiko besar. Tapi melihat caranya berdiri, tegak meski lelah, sopan meski butuh, membuat saya ingin mengambil resiko itu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya membiarkan perasaan mengambil alih kemudi. "Ikut saya ke dalam," perintah saya singkat. Suryo melangkah masuk dengan sangat hati-hati, seolah ia takut langkah kakinya yang basah
akan mengotori lantai gudang yang penuh serbuk kayu. Di bawah lampu neon gudang yang terang, saya bisa melihat lebih jelas betapa keras hidup telah menempanya. Namun, sorot matanya tetap lurus, tidak menghamba, tapi penuh rasa hormat. Sambil berjalan menuju area produksi, saya menjelaskan aturan main di sini. Tidak ada perlakuan khusus, tidak ada kemudahan karena rasa kasihan. Jika ia sanggup bekerja keras, ia bertahan. Jika tidak, pintu gerbang itu selalu terbuka untuknya pergi. Suryo hanya mengangguk, suaranya parau saat mengucap terima kasih. Bukan terima kasih yang berlebihan seperti orang yang sedang menjilat, melainkan terima kasih dari seseorang yang baru saja diberi nafas setelah hampir tenggelam. Saat saya menyerahkannya pada mandor untuk diuji, saya berdiri di kejauhan, memperhatikan punggungnya yang mulai menjauh. Hujan masih turun dengan deras di luar, tapi di dalam gudang ini, suhu seolah naik. Keputusan spontan ini membuat jantung saya berdetak lebih cepat dari seharusnya. Saya tahu, pertemuan singkat ini tidak akan berhenti sebagai sekadar urusan rekrutmen karyawan baru. Ada pintu yang selama ini saya kunci rapat-rapat. Dan tanpa sengaja, pria bernama Suryo ini baru saja menemukan kuncinya. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang terasa lebih cepat. Atau mungkin hanya perasaanku yang mulai kehilangan kendali atas waktu. Suryo resmi menjadi bagian dari keluarga besar Gria Mebel Jati. Dia tidak ditempatkan di posisi mentereng. Dia hanyalah salah satu pekerja di bagian pengamplasan dan dasar pelitur di gudang pusat. Namun, kehadirannya seperti sebuah kerikil yang dilemparkan ke permukaan telaga yang tenang, menciptakan riak yang perlahan menyebar ke segala arah, termasuk ke lubuk hatiku yang paling dalam. Suryo adalah tipe pria yang bicara melalui tangannya. Dia datang paling awal, bahkan sebelum mandor membuka gerbang, dan pulang paling akhir setelah memastikan semua sisa serbuk kayu dibersihkan. Aku sering mendapati diriku berdiri di balik jendela kaca kantorku yang berada di lantai 2, mencuri pandang ke arah area produksi. Dari sana aku bisa melihatnya dengan jelas. Ia bekerja dengan ketelitian yang hampir menyerupai meditasi. Caranya menyentuh permukaan kayu jati yang kasar, lalu menghaluskannya dengan penuh perasaan. Seolah-olah ia sedang menyembuhkan luka pada kayu tersebut, membuatku terdiam lama. Ada getaran di hati yang menolak untuk diabaikan. Setiap kali langkah kakinya terdengar melewati lorong kantor, atau saat ia sekadar mengangguk hormat ketika kami berpapasan, jantungku berdetak dengan frekuensi yang tidak masuk akal bagi perempuan seusiaku. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tak pernah kupedulikan. Caranya menyika keringat di dahi dengan punggung tangan. Caranya tersenyum tipis saat membantu rekan kerjanya mengangkat balok kayu yang berat, atau caranya menunduk dalam saat menyapa pelanggan yang lewat. Semuanya terasa istimewa, padahal itu hanyalah tindakan biasa. Namun perasaan ini membawa serta kegelisahan yang menyiksa. Aku mulai menyadari bahwa kehadirannya mulai mengacaukan ritme hidupku yang biasanya sangat teratur. Aku, yang biasanya hanya peduli pada laporan penjualan, kini sering bertanya-tanya. Apakah dia sudah makan siang? Apakah dia betah di mes karyawan yang sempit itu? Ketegangan mencapai puncaknya suatu pagi, ketika Semarang terasa sangat menyengat. Emosiku sedang tidak stabil, karena keterlambatan pengiriman bahan baku dari pemasok utama. Aku berkeliling gudang dengan wajah mendung, mencari tempat untuk melampiaskan kekesalan. Saat itulah, aku melihat Suryo sedang tertawa kecil bersama salah satu pegawai perempuan di bagian administrasi. Mereka tampak sedang mengobrolkan sesuatu yang ringan, tapi pemandangan itu membuat dadaku terasa sangat sesak. Aku terkejut oleh reaksi tubuhku sendiri. Rasa cemburu itu meledak tanpa izin, begitu tidak logis dan kekanak-kanakan. Aku adalah bosnya, aku adalah pemilik perusahaan besar ini, dan dia hanyalah staf baru.
Tidak ada alasan bagiku untuk merasa tersisih. Namun, logika seringkali tidak berdaya di hadapan rasa yang telanjur berakar. Dengan wajah merah padam, aku mendekat dan menegur mereka dengan suara yang lebih keras dari biasanya. Aku mempermasalahkan hal-hal sepele, mulai dari letak tumpukan kayu yang dianggap berantakan, hingga durasi istirahat yang sebenarnya masih dalam batas wajar. Semua orang terdiam. Suasana gudang mendadak mencekam. Aku tahu aku sedang berlebihan, tapi amarah itu seolah menjadi tameng untuk menutupi kegelisahanku sendiri. Suryo tidak membela diri. Dia hanya menatapku dengan sorot mata yang tenang, sebuah tatapan yang tidak mengandung dendam, melainkan seperti sedang mencoba membaca badai di dalam mataku. Ia hanya mengangguk pelan, meminta maaf, lalu kembali ke posisinya dengan sikap yang sangat tenang. Ketenangannya justru membuatku semakin kesal pada diriku sendiri. Aku merasa malu, merasa kecil di hadapan pria yang tidak memiliki apa-apa itu. Malam harinya, di rumah yang besar dan dingin, aku tidak bisa memejamkan mata. Bayangan Suryo terus muncul. Aku mulai bertanya pada diri sendiri, sejak kapan aku peduli sedalam ini? Sejak kapan kehadiran seseorang bisa mengacaukan hidupku? Aku sadar, aku sedang berdiri di tepi jurang perasaan yang sangat curam. Ada keinginan untuk melompat, untuk jujur pada hati ini. Tapi ketakutan akan luka lama yang belum sembuh total membuatku terus menahan diri. Aku tahu ini berbahaya. Cepat atau lambat, aku harus memilih. Tetap menjadi Arini yang kaku dan berkuasa, atau membiarkan Arini yang rapuh ini menemukan tempat untuk berlabuh. Sejak kejadian di gudang produksi itu, suasana di antara kami berubah tanpa pernah dibicarakan secara lisan. Tidak ada janji muluk, tidak ada pengakuan cinta yang mendayu-dayu. Tapi ada sebuah keheningan yang terasa sangat akrab setiap kali kami berada dalam satu ruang. Dinding pembatas yang kubangun setinggi langit perlahan mulai menunjukkan retakan besar. Aku mulai sering mendapati diriku sengaja menetap di kantor hingga larut malam, menunggu saat-saat toko sudah sepi dan suara mesin pemotong kayu di gudang belakang berhenti menderu. Pertemuan kami biasanya terjadi secara kebetulan yang disengaja. Di ruang kantor kecilku yang berbau aroma kayu tua dan tumpukan kertas laporan, kami duduk berhadapan. Lampu ruangan yang temaram dan suara kipas angin yang berputar malas jadi saksi bisu bagaimana dua jiwa yang kesepian ini mulai saling mengenal. Suryo biasanya masuk untuk mengantarkan laporan stok harian atau sekedar memastikan pintu gudang sudah terkunci rapat. Namun entah bagaimana, ia selalu berakhir dengan duduk di kursi kayu di depanku, memegang secangkir kopi hitam yang kubuatkan sendiri. Dalam keremangan itu, bau pelitur yang tajam dari luar perlahan memudar, digantikan oleh kenyamanan yang sulit dilukiskan. Aku yang selama bertahun-tahun selalu menahan setiap cerita dan keluh kesah, mendadak merasa lidahku menjadi ringan. Di hadapan Suryo, aku bercerita tentang tekanan berat sebagai ibu bos, tentang ketakutanku akan kegagalan, dan tentang rasa lelah yang tak pernah berani kuperlihatkan kepada siapapun, bahkan kepada bayanganku sendiri. Suryo adalah pendengar yang luar biasa. Ia tidak pernah memotong ceritaku dengan saran-saran sok tahu atau penghakiman yang menyakitkan. Ia hanya mengangguk pelan, sesekali memberikan respon yang menenangkan. Ibu itu seperti kayu jati, katanya suatu malam dengan suara bariton yang rendah. Kelihatannya keras dan tidak bisa ditembus. Tapi sebenarnya ibu hanya sedang melindungi serat yang paling halus di dalam. Kayu jati butuh waktu lama untuk tumbuh kuat. Begitu juga hati manusia.
Kalimat sederhana itu membuat tenggorokanku tercekat. Di hadapannya, aku tidak merasa perlu membuktikan kekuatanku. Aku tidak harus terlihat sempurna atau tanpa celah. Aku hanya Arini, seorang perempuan yang sedang lelah dan sangat ingin dimengerti. Waktu seolah berhenti berputar saat kami bercakap-cakap. Seringkali aku baru menyadari waktu sudah menunjukkan tengah malam ketika suara klakson kendaraan di jalanan Semarang mulai jarang terdengar. Namun, di balik kenyamanan itu, ada ketegangan yang terus menempel di kulitku seperti uap panas. Aku sadar sepenuhnya bahwa batas antara atasan dan bawahan mulai kabur, dan aku tidak tahu apakah aku benar-benar siap menghadapi konsekuensinya. Di siang hari, aku mencoba sekuat tenaga untuk kembali menjadi Arini yang profesional, menjaga jarak aman, dan bersikap dingin di depan karyawan lain. Aku takut akan gosip, aku takut akan penilaian orang, tapi yang paling kutakuti adalah diriku sendiri. Setiap malam setelah ia pamit pulang, aku akan duduk diam menatap kursi kosong yang baru saja ia tinggalkan. Ada rasa rindu yang ganjil, tapi juga rasa bersalah yang menusuk. Aku mulai menunggu momen-momen sunyi itu, menunggu toko sepi, menunggu suara gerbang ditutup, dan menunggu saat di mana aku bisa menjadi diriku yang sebenarnya di depan Suryo. Perasaan ini membuatku gelisah. Aku merasa seperti sedang mencuri kebahagiaan yang tidak seharusnya aku miliki. Suryo tidak pernah menuntut lebih. Sikapnya tetap sama, tenang, menghormati, dan penuh tata krama. Justru kesopanannya itulah yang membuatku semakin terikat dan sulit melepaskan bayangannya. Aku sadar hubungan ini sudah melampaui sekadar kebetulan atau rasa kasihan. Ada sesuatu yang tumbuh subur di antara kami, pelan tapi sangat pasti, seperti akar pohon yang perlahan meretakkan fondasi rumah. Dan aku tahu, cepat atau lambat, kenyamanan di balik secangkir kopi ini akan diuji oleh kenyataan dunia yang tidak selalu ramah. Aku mulai sadar sepenuhnya bahwa kehadiran Suryo di hidupku bukan lagi sekadar bumbu penyedap, melainkan sudah menjadi bagian dari detak jantungku sendiri. Setiap pagi, meski aku berusaha terlihat sibuk di balik tumpukan dokumen, mataku selalu secara otomatis mencari langkah kakinya di antara jajaran mesin bubut. Jika ia terlambat muncul hanya 5 menit saja, dadaku terasa sesak dan gelisah. Seolah-olah ada bagian penting dari diriku yang hilang tanpa jejak. Rasanya seperti ada bagian hidupku yang kini tergantung sepenuhnya pada kehadirannya. Sebuah ketergantungan emosional yang belum pernah kurasakan sepanjang 37 tahun usiaku. Logika di kepalaku berulang kali berteriak memprotes. Aku adalah pemilik Gria Mebel Jati, seorang pengusaha yang disegani di Semarang. Sementara dia adalah staf baru yang masih berjuang menata hidupnya. Perbedaan status dan latar belakang kami terlalu lebar untuk dijembatani. Namun, di hadapan perasaan yang telanjur berakar, logika hanyalah serpihan kayu yang hancur dihantam martil. Setiap senyum tipis yang ia berikan, atau sekadar caranya menunduk saat menyapa, membuatku semakin sulit untuk terus berpura-pura tidak peduli. Puncak dari segalanya terjadi pada suatu sore yang mendung. Suasana gudang sangat kacau. Pasokan kayu jati dari Blora terlambat datang karena kecelakaan truk di perjalanan. Sementara pesanan ekspor ke Eropa harus segera diselesaikan dalam hitungan jam. Emosiku meledak hebat. Aku berdiri di tengah area produksi, meneriakkan perintah dengan suara meninggi, menyalahkan semua orang atas ketidakmampuan mereka menjaga jadwal. Semua karyawan tertunduk, tak ada yang berani menatap mataku yang sedang menyala oleh amarah. Di tengah ketegangan yang menyesakan itu, Suryo mendekat. Langkahnya tenang,
tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun pada ibu bos yang sedang murka. Ia tidak menyela dengan pembelaan diri yang berisik, melainkan hanya berdiri di sampingku dan bertanya dengan suara rendah yang menenangkan. Apakah ibu mau mendengar masukan saya sebentar? Mungkin ini bisa sedikit mengurangi beban di kepala ibu. Harga diriku sempat mendorongku untuk menolak dan membentaknya, tapi sorot matanya yang jujur membuatku terdiam. Dengan sangat tenang, Suryo menjelaskan sebuah skema kerja lembur yang sangat masuk akal, membagi tugas berdasarkan keahlian masing-masing karyawan, sehingga target bisa tercapai tanpa ada yang merasa terbebani secara tidak adil. Suasana berubah perlahan. Karyawan yang tadinya tegang mulai bergerak lagi dengan semangat baru. Amarahku yang tadinya meluap, perlahan surut, menyisakan rasa malu dan kagum yang mendalam. Setelah situasi terkendali, aku memanggilnya ke ruang kantor. Di sana, di bawah cahaya lampu yang mulai menyala karena hari mulai gelap, aku meminta maaf, sesuatu yang hampir tidak pernah kulakukan kepada bawahanku. Suryo tersenyum tipis, matanya menatapku lurus. Semua orang bisa lelah, Bu. Menjadi kuat itu berat. Sesekali biarkan orang lain membantu ibu memikul bebannya. Kalimat itu meruntuhkan sisa-sisa tembok pertahanan terakhirku. Aku menyadari bahwa cinta yang tulus tidak selalu datang dengan drama mewah atau deklarasi besar-besaran di depan umum. Terkadang ia hadir dalam bentuk kesabaran seorang pria yang memahami keletihanmu tanpa perlu diminta. Ia hadir dalam keberanian untuk saling membuka hati yang selama ini terkunci rapat oleh trauma masa lalu. Malam itu, saat aku pulang dan rumah besar itu terasa sunyi seperti biasa, kesunyiannya tidak lagi terasa menakutkan. Bayangan Suryo di kepalaku bukan lagi sebuah ancaman bagi kendali hidupku, melainkan sebuah harapan baru. Aku memilih untuk tidak lagi lari. Aku memilih untuk mengambil resiko, meski itu berarti aku harus menghadapi gosip atau penilaian dunia. Karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa hidupku kembali memiliki warna. Pelajaran terbesar dari kisah kami adalah bahwa cinta tidak pernah meminta izin untuk datang. Ia hanya menuntut keberanian kita untuk menyambutnya. Terima kasih sahabat setiaku sudah mengikuti perjalanan hatiku hingga akhir. Perjalanan ini baru saja dimulai, dan aku tidak lagi takut melangkah. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya, agar kita bisa terus berbagi kisah kehidupan yang luar biasa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.